Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Felina Amelia. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya antara bab 2 dan bab 3. Sekarang bab 4 tentang manipulasi huruf dan karakter. Lanjut kita ke pembahasannya. Tabel dual memiliki satu baris yang disebut X dan satu kolom yang disebut dummy. Bisa Anda lihat di dalam tabel ini. Ini digunakan untuk membuat pernyataan select dan menjalankan fungsi tidak langsung terkait dengan tabel database tertentu. Query menggunakan tabel dual mengembalikan baris sebagai hasil. Dual dapat digunakan untuk melakukan kalkulasi dan juga mengevaluasi ekspresi yang bukan berasal dari tabel. Lanjut. Tabel dual ini digunakan untuk mempelajari banyak fungsi satu baris. Dalam contoh ini digunakan untuk menjalankan pernyataan select yang berisi kalkulasi. Contohnya seperti ini. Nanti dia akan menghasilkan seperti di dalam tabel yang ini. Fungsi karakter satu baris dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, fungsi yang mengonversi huruf string karakter. Fungsi yang dapat menggabungkan, mengekstrak, menampilkan, menemukan, mengisi, dan memotong string karakter. Fungsi satu baris dapat digunakan dalam klausa select, where, dan order by. Lanjut. Fungsi manipulasi huruf penting karena Anda mungkin tidak selalu tahu dalam huruf apa atau huruf kapital, kecil, atau campuran data disimpan dalam database. Manipulasi huruf memungkinkan Anda untuk sementara mengonversi data database ke huruf yang Anda pilih. Ketidakcocokan antara penyimpanan database dan permintaan dihindari. Fungsi manipulasi huruf digunakan untuk mengonversi data dari status penyimpanannya dalam sebuah tabel menjadi huruf kecil dan huruf besar atau campuran. Ini juga dapat digunakan untuk memformat output dan juga dapat digunakan untuk mencari string tertentu. Anda bisa lihat pada diagram di sini, fungsi karakternya, manipulasi huruf fungsi, manipulasi karakter fungsi. Lanjut. Fungsi ini dapat digunakan di sebagian pernyataan SQL. Anda bisa lihat juga pada diagram yang ini. Di sini ada lower, upper, init cap, yang fungsi karakternya concat, substring, length, dan sebagainya. Lanjut. Fungsi manipulasi huruf seringkali membantu ketika Anda mencari data dan tidak tahu apakah data yang dicari menggunakan huruf besar atau kecil. Dari sudut pandang database, V dan bukan V kecil, karakter yang sama, dan demikian Anda perlu mencari menggunakan huruf yang benar. Lower, kolom, spasi ekspresi ini mengkonversi karakter alfa menjadi huruf kecil. Kita akan membuat ini. Seperti apa hasilnya? Kita copy, lalu pastekan di sini. Setelah itu, coba kita panggil dia menggunakan SQL command line. Pertama, kita konekkan dulu terlebih dahulu. Connect.
passwordnya. Setelah dia connect, kita coba jalankan perintah yang kita buat tadi. Dia di datad bab 4.sql. Dia menampilkan seperti ini. Last name namanya Abel. Lanjut, kita fungsi manipulasi huruf upper kolom expression mengkonversi karakter alfabet menjadi huruf kapital. Coba kita jalankan lagi yang ini. Lalu kita save, kita panggil lagi. Bab 4.sql.2. Sorry, ada yang salah. Hasilnya sama saja yang seperti yang kita dapatkan tadi. Lanjut, fungsi manipulasi karakter digunakan untuk mengekstrak, mengubah, memformat, atau mengubah string karakter dengan cara tertentu. Satu karakter atau lebih atau kata-kata dilewatkan ke fungsi, dan fungsi kemudian akan menjalankan fungsinya pada string karakter input dan mengembalikan nilai yang diubah, diekstrak, dihitung, atau diubah lagi. Fungsinya concat, menggabungkan dua nilai menjadi satu, ambil dua argumen string karakter dan gabungkan string kedua ke yang pertama. Bisa juga ditulis menggunakan operator rangkaian hello pakai string yang seperti ini, word. Anda bisa lihat pada tabel ini contohnya. Fungsi manipulasi karakter ini ada substr, mengekstrak string dengan panjang yang ditentukan. Argumennya adalah karakter string, posisi awal, panjang. Argumen panjang adalah opsional dan jika dihilangkan mengembalikan semua karakter ke akhir string. Contohnya, Anda juga bisa lihat pada tabel di sini. Di sini ada juga length, memperhatikan panjang string sebagai nilai angka, fungsi mengembalikan string karakter sebagai argumen, mengembalikan jumlah karakter dalam string karakter tersebut. Anda juga bisa melihat lagi pada contoh yang tertera di dalam tabel ini. Ada juga istilah lainnya yaitu instr, mencari posisi numerik dari karakter yang ditentukan. Ini mencari kemunculan pertama pada substring dalam string karakter dan mengembalikan posisi sebagai angka. Jika substring tidak ditemukan, angka 0 akan dikembalikan. Contohnya select hello world w from 2, hasilnya 6. Kalau yang ini last name-nya A from employee, able 0, dps 2. Ada juga yang lainnya yaitu lphd, mengisi sisi kiri string karakter, menghasilkan nilai rata kanan, membutuhkan 3 argumen string karakter, jumlah total karakter dalam string yang diisi, dan karakter yang harus diisi. Contohnya ada pada dalam tabel ini. Lanjut, kita
Yang lainnya ada RAD, mengisi sisi kanan string karakter menghasilkan nilai rata kiri. Trim, menghapus semua karakter yang ditentukan dari awal, akhir, atau dari awal dan akhir string. Replace, menghentikan urutan karakter di string dengan kumpulan karakter lain. Sintak untuk fungsi replace adalah seperti ini. Replace string 1, string to replace, replacement string. String 1 adalah string yang karakternya akan diganti di dalamnya. String to replace adalah string yang akan dicari dan dikeluarkan dari string 1. Sedangkan replacement string adalah string baru yang akan dimasukkan ke string 1. Menggunakan alias kolom dengan fungsi beroperasi pada nilai-nilai yang ada dalam kurung, dan setiap nama fungsi menunjukkan tujuannya yang berguna untuk diingat ketika membangun query. Seringkali alias kolom digunakan untuk memberi nama fungsi. Ketika alias kolom digunakan, alias kolom muncul di output alih-alih sintak fungsi yang sebenarnya. Dalam contoh berikut, alias nama pengguna telah menggantikan sintak fungsi di query pertama. Secara default, nama kolom dan pernyataan select muncul sebagai judul kolom. Namun dalam contoh query kedua, tidak ada kolom dalam tabel untuk hasil yang dihasilkan jadi sintak. Menggunakan alias kolom, contohnya seperti ini. Coba kita buat ya. Kita copy. Lalu kita pastikan di sini. Lalu kita save. Seperti apa hasilnya? Bab 4.sq. Hasilnya seperti ini. Yang menampilkannya username-nya ke bawah. Lanjut. Kita beralih. Variabel pengganti. Kadang Anda mungkin perlu menjalankan query yang sama dengan banyak nilai berbeda untuk mendapatkan kumpulan hasil yang berbeda. Bayangkan misalnya jika Anda harus menulis laporan karyawan dan departemen, tetapi query hanya mengembalikan data untuk satu departemen pada suatu waktu. Tanpa menggunakan variabel permintaan ini berarti Anda harus berulang kali mengedit pernyataan yang sama untuk mengubah klausula where. Variabel pengganti ini ada contohnya seperti ini. Kita jalankan lagi dia. Bab 4.sql. Hasilnya seperti ini. Lanjut, ketika Anda mengklik Run pop-up seperti berikut ini ditampilkan oleh Oracle Application Express. Catatannya, pemblokir pop-up harus dinonaktifkan jika tidak Apex tidak dapat meminta nilai variabel karena ini dimasukkan melalui pop-up. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu tentang fungsi angka. Fungsi angka ini antara lain round, trace, mode. Round
dapat digunakan dengan nomor dan angka. Fungsi ini terutama digunakan untuk membulatkan angka ke sejumlah tempat desimal, tetapi juga dapat digunakan untuk membulatkan angka di sebelah kiri titik desimal. Sintaknya round, column, string expression, decimal place. Perhatikan bahwa jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan atau nol, jumlahnya akan dibulatkan menjadi tidak ada tempat desimal. Jika jumlah tempat desimal adalah angka positif, jumlahnya dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kanan titik desimal. Seperti ini, round 45.926,2 arti dia 45,93 atau dibulatkan. Sedangkan trans yaitu dapat digunakan dengan angka dan tanggal. Fungsi ini terutama digunakan untuk mengakhiri kolam, ekspresi, atau nilai ke sejumlah tempat desimal. Ketika ini digunakan, jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan, maka seperti round, angka yang ditentukan menjadi default ke 0. Sintaknya trans, column, string expression, decimal place. Contohnya seperti ini. 45.926,2 menjadi 45.92. Angka di belakang koma dan setelah koma itu dihapus. Seperti halnya round, jika ekspresi ini tidak menentukan jumlah tempat desimal atau menentukan 0, angka tersebut disingkat ke tempat desimal 0. Dia akan mengambil nilai di depannya saja. Ingatlah bahwa trans tidak membulatkan angka. Fungsi ini cukup menghilangkan angka pada titik tertentu. Sedangkan mod menemukan sisanya setelah satu nilai dibagi dengan nilai lain. Misalnya, mod dari 5 dibagi 2 adalah 1. Ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu nilai ganjil atau genap. Jika Anda membagi nilai dengan 2, dan tidak ada yang tersisa, angkanya harus bilangan genap. Kolom mod demo akan menunjukkan jumlah bendera untuk setiap negara berupa angka ganjil atau genap. Kita coba. Ctrl kita panggil. Titik 24 titik SQ titik 2. Hasilnya banyak sekali. Dia menghasilkan seperti ini. Lanjut kita pada yang lainnya. Pada materi yang ketiga, yaitu fungsi tanggal. SizeDate adalah fungsi tanggal yang mengembalikan tanggal dalam waktu server database. Gunakan SizeDate untuk menampilkan tanggal saat ini, gunakan tabel dual. Seperti ini. Jenis data date selalu menyimpan informasi tahun sebagai angka 4 digit secara internal, 2 digit untuk abad, dan 2 digit untuk tahun. Sebagai contoh, database Oracle menyimpan tahun seperti 1996 atau 2004, bukan hanya sebagai 96 atau 04. Dalam versi sebelumnya, komponen abad ini tidak ditampilkan secara default. Karena perubahan persyaratan bisnis di seluruh dunia, tahun 4 digit sekarang menjadi tampilan default.
Contohnya seperti ini. Select last name here date tambah 60 from employee menjadi tambah 60 hari ke hire date. Lanjut. Fungsi tanggal ditampilkan dalam tabel yang mengoperasikan tanggal Oracle. Semua fungsi ini mengembalikan nilai dengan tipe data date kecuali fungsi months between yang mengembalikan nilai tipe data numerik. Months between menggunakan dua argumen date dan mengembalikan jumlah bulan kalender antara dua tanggal. Jika argumen pertama adalah tanggal yang lebih awal dari kedua, jumlah yang dikembalikan adalah dari negatif. Contohnya Anda bisa lihat pada kolom ini. Add months menggunakan dua argumen date dan jumlah. Mengembalikan nilai date dengan argumen jumlah ditambah ke komponen bulan dari tanggal. Jika angka yang diberikan negatif, fungsi akan mengurangi jumlah bulan dari argumen tanggal. Next day menggunakan dua argumen date dan hari kerja dan mengembalikan date dari kemunculan hari kerja tersebut berikutnya setelah argumen date. Yang terakhir, last day menggunakan argumen date dan mengembalikan date dari hari akhir bulan argumen data tersebut. Ada juga yang lainnya yaitu round, mengembalikan date yang dibulatkan ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Fungsi tanggal ini juga ada trans, mengembalikan date yang disingkat ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Berikut ini adalah contohnya. Coba kita apakan ini. Tunggu dulu. Coba kita panggil dia. Kita lihat hasilnya. Select employee ID here. Dia ada salah. Ada Friday. Kumpulan hasil untuk query ini menghasilkan 20 baris, antara lain seperti yang di dalam tabel ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.